Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pemahami kami dari pembelajaran diferensiasi. Adapun kelompok kami yang pertama ada Afrilia Hakiki, Inga Afriyanti, Dwi Oktaviani AS, Juwita Saputri, dan Rena Dwi Mutari. Nah, pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Di sini, guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal, yang nantinya akan diambil karena pembelajaran berdiferensiasi ini tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Jadi penerapan pembelajaran diferensiasi ini di mana penerapannya adalah mengenal berbagai macam karakter yang dimiliki oleh peserta didik, yang dimulai dari yang namanya perbedaan latar belakang, baik latar belakang keluarga, status sosial, ekonomi, dan lainnya. Jadi, seorang guru mampu meragamkan, mengidentifikasi keberagamannya, kemudian mengidentifikasi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing peserta didik. Selanjutnya ada ciri dan karakteristik. Nah, ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran berdiferensiasi antara lain lingkungan belajar, kurikulum,
tujuan pembelajaran, dan terdapat penilaian berkelanjutan. Artinya, dalam ciri dan karakteristik pembelajaran diferensi ini, lingkungan belajar sangat-sangat mempengaruhi. Bagaimana seperti latar belakang yang saya sudah jelaskan tadi, latar belakang keluarga, ekonomi, dan status sosial itu sangat mempengaruhi dari perkembangan pertumbuhan cara belajar seorang anak atau seorang peserta didik. Nah, ketika kita sebagai seorang guru sudah mengenal latar belakang keberagaman dari peserta didik itu, maka kita akan dapat dengan mudah memberikan apa yang mereka butuhkan. Misalkan dalam minat, ketika kita sudah tahu latar belakangnya, minatnya apa, kita bisa dengan mudah membantu dan mendorongnya untuk mengembangkan minatnya tersebut. Sehingga apa yang ia minati dan apa yang ia ingin capai itu bisa membuahkan hasil, menciptakan sebuah keterampilan yang diharapkan. Hal inilah yang dapat memacu perkembangan peserta didik, baik dalam pengetahuan maupun keterampilan. Nah, selanjutnya ada contoh penerapannya di kelas. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengeksploitasi isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Contohnya di kelas yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah guru lebih memaksa kehendaknya sendiri, tidak membolehkan anak itu untuk berkreativitas. Nah, guru tidak memahami minat dan keinginan murid itu guru tidak paham. Kebutuhan belajar murid tidak semuanya terpenuhi, karena ketika proses pembelajaran menggunakan satu cara yang menurut guru sudah baik. Guru tidak memberikan beragam kegiatan dan beragam pilihan. Jadi, di sini dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, seorang guru harus mampu menciptakan suasana kelas yang kreatif dengan strategi, metode yang menarik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik juga. Namun, ketika anak itu merasa bosan belajar di dalam kelas, merasa ngantuk, itu artinya guru itu belum berhasil. Guru tidak menerapkan pembelajaran yang diferensiasi. Karena guru hanya fokus pada dirinya sendiri, tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mencari ide sendiri, untuk mengembangkan kreativitasnya. Jadi, kita sebagai seorang guru yang profesional, harusnya kita bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh masing-masing peserta didik kita, dan kita bisa memberikan yang terbaik untuk mereka, mulai dari perangkat pembelajaran, materi belajar, metode yang digunakan, media yang dipakai, dan model pembelajaran, sehingga akan terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan bermakna. Selanjutnya adalah contoh keberagaman siswa di kelas. Yang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa dalam suatu kelas terdapat banyak perbedaan, keberagaman dari latar belakang keluarga, ekonomi, dan status sosial. Mungkin seorang anak didik yang berasal dari keluarga yang broken home dengan keluarga yang harmonis. Tentunya ini sangat mempengaruhi proses belajarnya, tumbuh kembang belajarnya, di mana pada umumnya bahwa anak yang broken home itu cenderung tidak fokus atau cenderung banyak aktifnya, gerak, mengganggu temannya. Karena apa? Karena dia mencari pusat perhatian. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Namun berbeda dengan anak yang dari keluarga yang harmonis. Pada umumnya, kebanyakan dia sudah terbiasa begitu. Dia tidak perlu lagi mencari perhatian di sekolah, tugasnya hanya belajar, sehingga dia lebih fokus dalam hal belajar. Begitu juga dengan perbedaan latar belakang ekonomi misalnya. Anak yang ekonominya di bawah, dalam artian mungkin gizinya yang kurang tercukupi. Ini akan sangat mempengaruhi kesehatan anak tersebut, di mana saat belajar dia ngantuk, lemes, sakit perut. Nah,
Namun anak yang ekonominya menengah atau tinggi, orang tuanya tentu tahu, paham akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh sang anak. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi dalam proses pembelajaran di mana tahap tumbuh kembang anak di situ sangat penting. Kemudian minat. Dalam sebuah kelas, tentunya minat yang dimiliki oleh anak-anak itu pastinya yang berbeda. Ada yang minat dalam hal olahraga, seni misalnya. Itu guru harus bisa memahami dari macam-macam keberagaman minat siswa di kelas, guru harus paham. Dan guru harus menjadi fasilitator utama untuk apa? Untuk mendorong supaya anak itu mengembangkan minatnya. Mengembangkan minatnya dan nantinya membuahkan hasil. Itulah peran guru sebagai fasilitator, tidak hanya sebagai pemberi pengetahuan umum saja, akan tetapi juga menyumbang, mendorong sebagai motivator untuk peserta didik mengembangkan minatnya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya keterampilan. Keterampilan di sini adalah setiap siswa mempunyai keterampilan yang berbeda-beda. Ada yang pandai dalam melukis, ada yang pandai dalam menulis. Nah, keterampilan inilah yang harus diasah. Bagaimana bisa mengasahnya? Artinya, seorang tenaga pendidik harus paham dahulu, harus paham apa saja keterampilan yang dimiliki oleh anak didiknya. Nah, dengan pembelajaran diferensial ini, ketika sudah diterapkan di kelas, maka seorang guru akan dengan mudah menciptakan proses pembelajaran yang menarik, membuahkan hasil yang bagus. Minat siswa bisa dikembangkan, keterampilan siswa bisa diasah, sehingga proses pembelajaran akan bermakna dan pendidikan pun akan berkembang. Nah, maka di sini menjadi seorang guru harus bisa mengenali, mengidentifikasi apa saja yang dibutuhkan oleh peserta didik. Oke, mungkin cukup sampai di sana saja penjelasan kami tentang pembelajaran diferensiasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika masih ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.